A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bahwa wilayah materi sama non materi itu di mana? Kalau wilayah materi, wilayahnya di mana? Di ruang dan waktu. Kalau non materi, wilayahnya di mana? Siapa yang bisa jawab? Di luar mana? Yani tidak di dalam mana. Karena mana itu punya materi, volume. Nah, sedangkan materi, non materi bukan volume. Oleh karena itu tidak ada mana buatnya. Jadi yang tidak bermana bukan hanya Allah. Selain Allah juga tidak bermana kalau non materi. Nah, tapi kalaulah yang dimaksud mana adalah simbolik, nah wilayahnya ya di non materi itu nih, yakni bahwasanya dia tidak terikat dengan hukum-hukum materi, khususnya yang disebut panjang lebar tebal dan waktu. Itu. Jadi kalau mau dibayangin, tidak bisa dibayangin karena non materi. Seperti Anda, tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari diri Anda sendiri. Bisakah Anda merasakan, membayangkan kerohanian ruh Anda? Di mana letak ruh Anda yang sekarang lagi berpikir filsafat itu, hubungannya dengan badan Anda di mana? Seperti tidak terpisahkan. Karena memang tidak terpisahkan. Yakni bahwasanya materi ini adalah apa? Alat daripada non materi. Insyaallah nanti dalam pembagian substansi dan aksiden, di situ substansi diantaranya adalah jiwa atau roh. Apa jiwa itu? Yakni dia adalah non materi, tapi perbuatannya memerlukan materi. Roh, yakni keberadaan substansinya non materi, tapi pekerjaannya memerlukan materi. Mendengar, melihat, mau pergi ke suatu tempat, berpikir dan seterusnya perlu materi. Perlu otak, perlu mata, perlu hidung, telinga, kaki, perlu tangan, dan seterusnya. Jadi jiwa atau roh adalah kenyataan atau substansi non-materi yang dalam pekerjaannya memerlukan kepada materi. Yakni dia merupakan non-materi terendah. Kalau dalam bahasa lebih spesifik lagi, dia adalah non-materi individu, bukan yang universal. Kalau Tuhan spesies pohon yang universal, dia dalam substansinya atau dalam perbuatannya tidak perlu kepada materi. Substansinya non materi, perbuatannya juga non materi. Tetapi substansi jiwa, yang dikatakan substansi jiwa adalah substansi non materi yang dalam perbuatannya memerlukan kepada materi, yakni roh individu, yakni roh individu kasarnya yang nempel langsung pada materi. Nah, itu adalah non materi, tapi perbuatannya perlu kepada materi. Tapi kalau roh universal, Tuhan spesies, nah itu substansinya non materi dan perbuatannya tidak memerlukan kepada materi. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan spesies pohon ingin mengatur pohon, dia tidak mengatur langsung, dia meniupkan ruh kepada pohon. Sebagaimana mau mengatur manusia, Tuhan spesies manusia itu meniupkan ruh kepada bayi yang ada dalam perut ibunya ketika sudah siap untuk jadi manusia. Begitu Mi.
yakni malaikat pengatur semesta materi, itu tidak mengatur materi secara langsung. Mengaturnya tidak secara langsung. Memakai apa? Memakai roh individu. Batu, pohon, binatang, semua itu roh individu. Makanya kalau mati, mereka roh individu itu kembali kepada Tuhan spesiesnya, kembali kepada negeri asalnya. Oleh karena itu, cinta negeri asal bagian dari iman. Nah, cinta negeri asal bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Amerika. Cinta negeri asal ini asal kita. Di mana? Tuhan spesies itu dalam bahasa filsafatnya. Malaikat peniup roh dalam bahasa agamanya. Dewa manusia dalam bahasa Budanya. Nah, tetapi manusia karena dia memiliki akal, mengerti perbuatan baik buruk, maka tidak semua bisa kembali ke Tuhan spesiesnya itu. Banyak yang kandas. Malang manusia, malang diri kita. Kalau apa? Kalau kandas di tahapan-tahapan yang paling bawah. Tahapan paling bawah setelah materi apa? Neraka. Jadi kalau kita di dunia ini selalu memanjakan kemalasan, selalu memanjakan kerajinan tidak di jalan Tuhan, rajin juga belum tentu benar. Malas salah, tapi rajin belum tentu benar. Rajin dalam hal-hal yang menjauhkan kita kepada Tuhan, kemudian itu semua dimanjakan, emosi dimanjakan, maksiat dimanjakan, dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi substansi kita, maka kita akan kandas di mana? Di neraka. Kita kembali ke Allah, tapi kembali ke Allah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Mengenai pertanyaan kedua, di mana wilayah sebab akibat? Sama Mi, sebab akibat juga begitu. Yakni sebab akibat itu tidak bisa dipisahkan, walau seujung rambut pun, walau sepersejuta detik pun. Yakni sebenarnya akibat itu merupakan jelmaan sebab. Kita ini jelmaan maniofum. Kalau dilihat dari sebab penyiapnya, bukan sebab pemberi. Materi selalu sebab apa? Penyiap. Tak pernah materi sebab pemberi. Sebab pemberi spesies itu adalah Tuhan spesies. Sebab pemberi, yakni sebab yang memberikan kemanusiaan manusia adalah Tuhan spesies. Yakni Tuhan spesies manusia, yakni malaikat penghembus nyawa. Sedangkan maniofum apa? Sebab penyiap. Benih padi, sebab penyiap. Tanah, air, matahari, itu semua sebab penyiap. Yang meniupkan kepadian padi pada tunas padi adalah malaikat peniup, malaikat pengurus padi. Yakni Tuhan spesies padi. Yakni dewa padi. Tidak apa-apa disebut dewa padi, asalkan jangan disembah. Penyebutannya saja Mi. Tapi kalau dewa itu maknanya Tuhan T besar, ya jangan. Kalau Tuhan T kecil, tidak apa-apa. Tuhan spesies, yakni malaikat pengatur padi. Kalau padi dituai, itu roh spesiesnya kembali ke Tuhan spesies. Apa namanya ya? Rohnya atau spesiesnya itu kembali kepada mana? Kembali kepada Tuhan padi. Jadi, sebab akibat, kalau itu materi, dapat dirasakan langsung bahwa itu jelmaannya. Begitu juga yang sifat pemberi, juga jelmaannya. Yakni, bahwasanya ketika malaikat peniup roh, ketika meniupkan ruhnya kepada badan, bukan putus ruhnya. Kayak tenaga dalam gitu, terus melesat keluar daripada dirinya kemudian masuk ke dalam perut ibu. Bukan begitu. Yakni ruh yang ditiupkan itu bukan peniupan dalam artian pemisahan ruh daripadanya. Tapi anggap saja bahwa dia terdapat dalam jangkauannya.
Jadi anggap bahwa penghembusan roh itu adalah jangkauan Tuhan spesies terhadap janin yang ada dalam perut ibu. Begitu. Yakni bahwa ubun-ubun, katakanlah ubun-ubun roh individu itu selalu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan spesies itu nih, roh itu. Jadi peniupan roh itu bukan berarti pemisahan roh individu daripada roh universal. Tapi apa? Penjelmaan roh universal kepada suatu badan tertentu, di mana di situ penjelmaannya dibilang roh individu. Anggap misalnya ada tong air, nah itu roh universal. Roh individunya mana? Ketika ditusuk tong airnya itu dengan paku lubang. Nah, umpamanya kayak begitu. Tapi itu materi loh. Jadi tidak bisa antara air yang sekarang tong air itu menjelma dengan sebesar paku yang kita lubangkan ke tongnya itu airnya tidak berpisah. Ya, tapi merupakan jelmaan daripada air yang ada di tong air itu. Emangnya tong air yang ada di tong itu kecil kayak paku? Tidak. Tapi yang keluar di lubang itu sebesar paku. Oke, airnya ini terpisah nanti. Itu sekedar contoh nih. Maksudnya selalu berhambur dari situ begitu. Sampai orang ini mati, katakanlah tertutup lagi. Begitu. Yakni air yang keluar dari tong itu menyentuh janin, begitu seterusnya. Tidak pernah berhenti sentuhan itu. Sampai si janin mati. Si janin jadi tua dan mati. Baru dianggap terputus. Nah, tetapi dalam kemancuran air itu kepada sebuah janin, ketika janin melakukan aksinya nanti di masa dewasanya, dia membentuk air itu dalam dirinya. Apakah dibentuk seperti babi, apakah dibentuk seperti manusia, apakah dibentuk seperti ular, apakah dibentuk menjadi api dan seterusnya. Nah, ketika nanti ada kembali kepada Tuhan, katakanlah diputus, maka dia mandiri. Bukan mandiri dalam artian diputus pelang kayak begitu. Yang namanya akibat tidak pernah putus. Yakni sumber itu terus mengalir. Nah, tetapi apa? Dia sudah berbentuk lain daripada sumber aslinya. Fitrah yang tadinya suci, apa? Sudah dia bentuk menjadi keledai misalnya. Dia bentuk jadi api. Nah, ubun-ubunnya tidak pernah bisa selamanya. Begitu. Tetapi karena dia punya akal, maka tidak bisa melebur dengan Tuhan spesiesnya itu. Dengan tong airnya. Kalau kambing, begitu kambingnya mati, shoot, nah, balik lagi itu. Airnya balik lagi kemana? Ke tong air. Paham tak kira-kira? Jadi airnya kembali lagi ke tong air. Kalau mati kambingnya, karena tidak punya akal, tidak punya pengertian. Tapi kalau manusia, karena dia punya akal dan punya nilai, maka ketika dia kembali, tidak bisa masuk ke lubang air itu. Karena apa? Kadang-kadang airnya sendiri sudah anti kepada jelmaan yang di bawahnya itu, karena sudah berupa api, tidak bersenyawa. Tapi air yang jadi api tersiksa nih. Manusia yang jadi api tersiksa. Pertanyaan ketigamu apa? Sebab itu dikatakan sebagai sebab manakala sudah lahir apa? Akibat. Karena sebab dan akibat itu kalau di logika termasuk pahaman apa? Antara sebab akibat. Sebab akibat itu pemahaman apa kalau dalam logika? Bina? Pahaman universal? Tidak. Pahaman apa? Pahaman mutadaifain. Jadi untuk mengerti yang satu harus mengerti lainnya. Ayah, anak. Ayah tidak akan dipahami kecuali memahami sekaligus anak. Anak tidak akan dipahami
Kalau sekaligus tidak memahami ayat, ini nih. Coba sebab akibat itu pemahaman apa? Dalam logika. Sebab akibat apa? Iya kau nih. Sebab akibat. Untuk memahami sebab, untuk memahami akibat. Betul Daif ya? Pasti bisa. Tadi ku tanyakan tak ada yang bisa. Ku bilang kalau ada mas yang gondrong itu, pasti dia bisa. Jadi ini menolong pertanyaanmu bahwa kapan sebab itu dibilang sebab, manakala ada akibat. Tidak mungkin sebab itu dibilang sebab kecuali sudah ada akibat. Karena dia mutadaifain. Yakni tanah ketika masih tanah bukan sebab, tapi berpotensi untuk menjadi manusia. Badannya loh, sebab penyiapnya loh. Oleh karena itu kalau tanah disedot sama akar rumput, rumputnya dimakan kambing, kambingnya dimakan manusia karena dibuat kambing guling, kemudian jadi mani, kemudian jadi manusia. Nah ketika jadi manusia itulah maka dibilang apa? Tanah sebab dari manusia. Kenapa? Karena akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Mani akibat hormon akibat daging kambing akibat rumput akibat tanah. Jadi akibatnya akibat pula akibat juga akibat bagi sebabnya. Biar akibatnya ini silsilahnya 1000, itu tetap menjadi akibat bagi sebab yang 1000 di atas. Jadi kalau dikatakan bahwa tanah merupakan sebab manusia, itu sebabnya sebab. Karena dari tanah harus berproses lama dulu, ke rumput, ke kelinci, ke ular, ke misalnya jalannya macam-macam, ular ke mana, ke elang ke misalnya ke koboi, kemudian ke ke anak koboi. Akhirnya lahir koboi ini. Jadi dari tanah ke koboi, jalannya lewat mana-mana. Itu. Jadi kalau dikatakan tanah sebab dari manusia, jangan dibilang, loh kan belum jadi manusia. Memang nih, saya tidak bilang. Ini berpotensi. Tapi manusia yang sekarang ini pasti dari tanah asal-asalnya. Dan karena sebabnya sebab atau akibatnya akibat bagi sebabnya atau sebabnya sebab adalah sebab bagi akibatnya, maka tanah itu merupakan sebab kita juga. Yang ketiga, apakah pahaman universal jadi partikuler? Saya belum merenungi, tapi dalam contoh yang Anda sebutkan tidak bisa. Pahaman manusia semua mati, Muhammad semua mati, dua-duanya berbeda. Manusia universal, Muhammad partikuler. Predikatnya sama-sama mati, tidak ada masalah. Seperti manusia berakal, Joko berakal. Kalau manusia berakal, proposisi apa itu? Universal. Kalau Joko berakal apa? Proposisi partikuler. Bukan Joko yang tak berakal. Proposisi apa? Pembalikan dua-dua. Sebenarnya bukan pembalikan juga. Tidak masuk dalam pembalikan. Karena berakalnya, Jokonya tidak dibalik nih. Modifikasi. Modifikasi apa? Modifikasi apa? Bukan Joko yang tak berakal. Modifikasi ada berapa? Ada 3 sayang. Modifikasi subjek, modifikasi predikat, modifikasi dua-duanya. Yang tadi mana? Dua-duanya, karena bukan Joko itu adalah subjeknya, tak berakal merupakan predikatnya, dan sama-sama dalam bentuk negatif. Materi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang materi kemarin ada yang mau ditanya? Halaman 5. Dalil umum keberadaan akal. Untuk membuktikan adanya keberadaan dalam akal, pada umumnya para filosof berdalil dengan beberapa dalil di bawah ini. 1. Kita dapat menghukumi atau mempredikati hal-hal yang tiada.
dengan hukum-hukum positif. Seperti pernyataan dua kontradiksi tidak bisa bertemu. Gunung emas itu adalah gunung yang terdiri dari tanah dan batu emas. Tiada itu adalah tiada, dan lain-lain. Sedang hukum positif adalah menetapkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Dan menetapkan sesuatu ke atas yang lain adalah cabang dari tetapnya yang lain tersebut. Yakni yang tak ada tak mungkin dipredikati, kecuali predikat negatif. Jadi adanya predikat positif membuktikan adanya subjek. Dan kalau objek tersebut tidak ada di luar akal, maka pasti adanya di dalam akal. Dalam logika dulu, proposisi ada dua. Proposisi positif dan proposisi negatif. Apa proposisi positif? Menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Apa proposisi negatif? Menolak ketetapan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menolak ketetapan sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu proposisi negatif. Nah, proposisi negatif di sana dulu sudah dibahas. Tidak memerlukan adanya subjek. Proposisi negatif, yakni menegatifkan sesuatu dari sesuatu, itu tidak memerlukan adanya subjek. Seperti misalnya ayah Nabi Adam tidak bertangan. Ayah Nabi Adam misalnya tidak punya harta. Ayah Nabi Adam misalnya tidak sekolah. Ayah Nabi Adam misalnya tidak tinggi. Pokoknya yang negatif-negatif itu bisa dipredikasikan. Sebenarnya bukan predikasi itu ya, karena menolak. Itu apa? Kepada subjek yang tidak ada wujudnya. Itu, yakni apa namanya? Hal-hal yang tiada bisa diberitakan atau bisa diberitai dengan yang tiada pula. Yakni bisa diberi berita dengan yang tiada, yang negatif. Seperti tadi itu ayah Nabi Adam tidak sekolah, ayah Nabi Adam tidak gemuk. Tapi kalau ayah Nabi Adam gemuk, enggak bisa. Karena gemuk, menetapkan kegemukan gemuk, itu adalah cabang dari ketetapan yang mau ditetapi. Enggak bisa dibilang nakal. Siapa? Bukan siapa-siapa. Nakal, jadi mau menetapkan nakal, itu harus ada yang mau ditetapi dulu. Menetapkan suatu predikat positif, itu harus kepada apa? Harus kepada subjek yang juga memiliki keberadaan. Saya ini sekedar mengingatkan kembali loh. Semestinya bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah lancar. Tapi karena belum lancar, atau saya tidak tahu kalau sudah lancar, maka saya lancarkan supaya bisa berselancar dalam pelanglangan filsafat ini. Jadi apa? Predikat, penafian predikat, penafian berita, itu bisa dilakukan kepada subjek yang tidak ada. Jadi proposisi negatif tidak memerlukan adanya subjek. Tapi kalau proposisi positif, yakni menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, yakni menetapkan berita kepada yang diberitai, menetapkan predikat ke atas subjek, itu harus memiliki keberadaan subjeknya. Maka itu kaidahnya apa? Penetapan sesuatu kepada sesuatu yang lain merupakan cabang dari keberadaan sesuatu yang lain itu. Menetapkan sesuatu kepada subjek merupakan cabang dari keberadaan subjek.
yakni menetapkan predikat kepada subjek, itu merupakan cabang dari keberadaan subjek. Karena kalau sudah diberi ta'i, kemudian tidak ada subjeknya, maka tidak mungkin. Oleh karena itu, maka pemberian berita kepada sesuatu itu merupakan cabang atau langkah kedua dari keberadaan sesuatu itu. Sesuatu itu ada dulu, baru diberitai. Sebab kalau dibaca lancar, nah diberitai. Diberita-i, yakni diberitakan. Jadi berita merupakan wah berantem nih, waduh, ada yang mati 3, ada yang benjol-benjol. Siapa? Tidak ada. Tuh. Jadi berita itu cabang dari keberadaan yang berantem itu. Begitu. Masih tidak paham juga. Nah, sekarang anehnya banyak hal yang bersifat positif. Pemberitaannya pemberitaan positif yang menuntut keberadaan subjek, tapi malang subjeknya tidak ada. Aduh, kok bisa ya? Bisa saja. Misalnya apa? Kontradiksi takkan pernah bertemu. Berita tentang tidak bertemunya kontradiksi itu positif, yakni proposisinya proposisi positif. Tapi kontradiksi tak pernah ada. Tapi proposisi itu benar adanya. Terus bagaimana jalan pemecahannya? Kalau tidak ada di luar akal, pasti adanya di mana? Dalam akal. Ini suatu bukti keberadaan dalam akal. Sebab yang mendebat kemarin itu kan mengingkari ilmu, mengingkari keberadaan dalam akal. Seperti esensi apa kemarin itu. Nah, kita ngoyo-ngoyo membuktikan keberadaan dalam akal. Salah satu daripada buktinya ini, bahwa proposisi positif itu adalah menuntut keberadaan subjek. Tapi perkataan bahwa dua kontradiksi tidak akan pernah ketemu, mustahil bertemu, dan seterusnya, itu merupakan predikat positif, sementara kontradiksinya tidak pernah ada di muka bumi, bahkan di langit yang 7 sekalipun. Ya, ini kontradiksi tidak pernah ketemu, kontradiksi tidak pernah ada. Tapi kok bisa diberitai? Berarti dia ada. Oleh karena dia ada dan adanya bukan di alam nyata, berarti adanya di alam mana? Di alam akal. Itu yang disebut wujud dalam. Begitu. Oke, kita terapkan lagi. 1, kita dapat menghukumi atau mempredikati hal-hal yang tiada dengan hukum-hukum positif. Ini bukti keberadaan wujud dalam. Seperti pernyataan kontradiksi tidak bisa bertemu. Gunung emas itu adalah gunung terdiri dari tanah dan batu emas. Tiada itu adalah tiada, dan lain-lain. Sedang hukum positif adalah menetapkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. yakni menetapkan sesuatu. Apa sesuatu itu kalau mau diganti? Predikat. Jadi menetapkan sesuatu bukan subjek, tapi predikat. Sedang hukum positif adalah menetapkan sesuatu alias predikat ke atas sesuatu yang lain alias subjek. Dan menetapkan sesuatu, yakni predikat, ke atas yang lain, yakni subjek, adalah cabang dari tetapnya yang lain tersebut. Apa yang lain? Subjek. Oke. Yakni yang tak ada, yakni yang lain ini, subjek ini, yang tak ada, yakni subjek, tak mungkin dipredikati. Kecuali predikat negatif. Wah, ini berbahaya nih kalau ujian. Karena sudah jauh dari logika. Nanti kenapa kalau negatif itu tidak perlu adanya subjek? Ditanya itu.
Oh, itu harus buka data di mana? Logika. Yakni yang tak ada, tak mungkin dipredikati. Kecuali predikat negatif. Nah, ditanya di logika. Begitu, Ming. Kenapa tidak perlu adanya subjek? Karena penafian sesuatu dari yang tak ada, tidak apa-apa. Penafian sesuatu. Orang dari awal sudah tidak ada, Mi. Ayah Nabi Adam tidak ada. Terus mau dinafikan tangannya. Ayah Nabi Adam tak bertangan. Tidak apa-apa. Paham tidak? Ketika keseluruhan ini tidak ada, mau dinafikan sebagian-sebagiannya. Tidak apa-apa. Ayah Nabi Adam tidak bertangan. Tidak berkaki. Tidak berkepala. Tidak apa-apa. Jadi ketika keseluruhan itu sudah benar, sebagiannya benar. Ketika keseluruhan tidak ada, maka sebagiannya juga tidak ada. Apakah mungkin ayah Nabi Adam bertangan? Tidak. Jadi kalau keseluruhannya sudah tidak ada, sebagian-sebagiannya juga tidak ada. Begitu. Masjid di tengah lapangan Karibosi itu tidak ada jendelanya. Di mana ada masjid di lapangan Karibosi? Tidak ada memang. Terus kenapa kau nafikan jendelanya? Keseluruhannya tidak ada, sebagiannya pasti nggak ada. Yakni yang tak ada tak mungkin dipredikati kecuali predikat negatif. Jadi adanya predikat positif membuktikan adanya sebuah objek. Yakni predikat positif menunjukkan adanya objek yang mau dipredikati alias subjek. Kenapa dibilang objek? Wah, ini kalian. Saya tidak mahir bahasa, tapi karena biasa teliti, ya harus teliti dalam bahasa Arab. Sekarang nih, coba punya tasbih, layak dikasih hadiah ini yang bisa. Jadi adanya predikat positif, kan dari tadi itu selalu mengatakan adanya predikat menuntut adanya subjek. Ini lihat sekarang. Jadi adanya predikat positif membuktikan adanya sebuah objek. Nah, kenapa disebut objek bukan subjek? Subjek itu kan cenderung apa? Pelaku. Toh? Kalau objek apa? Yang dilakui. Nah, sekarang ketika ada predikat, itu subjek lebih layak. Tetapi ketika kita kadang-kadang berbicara menghukumi sesuatu, mempredikati sesuatu, maka sesuatunya itu digebuki terus, dipredikati, dipulani, maka dari sisi ini dia adalah medan atau ajang dari sisi ini disebut objek. Begitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut maf'ul, katakanlah begitu, madrub, yang dipukul, yang dihukumi, yang dipredikati. Nah, dari sisi ini dia bisa dibilang objek. Jadi seakan-akan yang mempunyai yang seakan-akan mempunyai sepak terjang predikat, padahal yang mempunyai sepak terjang subjek mestinya. Tapi dalam pembahasan ini karena dalilnya berbalik, kita bahas dari predikat ke subjek, maka seakan-akan predikat yang mempunyai sepak terjang. Yang diterjang siapa? Subjek. Nah, dari sisi karena dia diterjang, maka disebut objek. Jadi adanya predikat positif, dan kalau objek tersebut tidak ada di luar akal, nah jadi adanya predikat positif membuktikan adanya sebuah objek, karena objek itu sekarang diterjang. Dan kalau objek tersebut tidak ada di luar akal, maka sudah pasti adanya di mana? Dalam akal. Kan proposisi positif menuntut adanya subjek. Sementara subjek tidak ada di luar akal. Seperti bertemunya kontradiksi. Gunung emas, mana ada? Terus, karena tidak ada, sementara bisa dihukumi, berarti adanya dalam akal. yakni pahaman kita itu. Seperti sekutu Tuhan. Sekutu Tuhan itu ada bodoh. Sekutu Tuhan itu tak punya ilmu. Sekutu Tuhan itu misalnya tak bisa berdiri. Sekutu Tuhan itu misalnya tak tahu apa-apa dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bahwa akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Sementara yang namanya akibat itu apa? Dalam hukum kausalitas antara sebab dan akibat ada kesamaan masa. Sekarang pertanyaannya, kalau akibatnya akibat, itu akibat pula bagi sebabnya, apakah bisa dikatakan bahwa masanya
sama atau tidak? Bagaimana menjawabnya? Awalan, bisa dikatakan bahwa kesamaan masa itu manakala kita berbicara dengan sebab dan akibat yang langsung, bukan akibat yang tidak langsung. Yang kedua, anggap yang langsung. Anggap yang langsung. Tetap ada kesamaan masa. Tanah dan saya sekarang ada kesamaannya. Ketika tanah itu sudah menjadi rumput, menjadi kelinci, menjadi rumput, menjadi kambing, menjadi mani, menjadi saya. Jadi saya ini sekarang tumpukan dari semua sebab-sebab saya itu. Satu masa, tidak apa-apa. Yakni kesebaban daripada tanah terhadap manusia itu manakala sudah jadi manusia. Manakala manusia ini juga daripada sebab-sebabnya yang dahulu. Berarti kapan dihitungnya? Sekarang. Bukan dikala tanah menjadi rumput. Nah, ketika tanah menjadi rumput, bukan dikata sebab manusia berpotensi untuk jadi manusia. Tapi manakala rumput sudah dimakan kambing, kambing sudah diguling-guling menjadi kambing guling atau disate, Madura satenya, Dek. Terus kemudian dimakan, kemudian jadi mani, terus jadi kita. Baru si tanah tadi itu disebut sebagai sebabnya kita. Karena sebabnya sebab, akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Nah sekarang satu masa yakni ketika tanah itu dikatakan sebab manusia, sekalipun melalui sekian stasiun, itu tetap dikatakan dalam satu masa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dan kotor dengan penerimaan-Mu yang sempurna dan pahala-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, seringkali dunia ini terasa hampa bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seringkali kami merasa sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua itu tidak ada lain kecuali hijab-hijab yang kami taruh sendiri dalam diri. Sehingga kami terasing daripada cahaya-Mu, terasing daripada inayah-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, kalau Engkau tidak angkat hijab-hijab itu, maka aku akan selalu asing dalam inayah-Mu, selalu asing dalam hidayah-Mu, dan selalu ramai dengan dunia ini, dengan kefanaan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di depan kami terdapat duri-duri yang ingin menghadang jalan-jalan kami menuju-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan untuk menghindari. Berikanlah juga kekuatan untuk mencabuti duri-duri yang sudah terlanjur menusuki hati, kalbu dan badan kami dan jiwa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.